Kalau contoh kecilnya kayak mungkin boleh dibilang permainan badut buat menghibur anak-anak. Itu juga bisa. Yang jelas itu ada interaksi dan memberikan sesuatu hiburan kepada orang lain. Contohnya Mbak Gita juga bagus. Kan orang itu kan walaupun dia punya uang, tapi kan dia mikir nanti kalau saya sakit itu seperti apa nantinya ya. Nah, dia memberikan hiburan, itu memberikan peluang sama dia kan. Oh, kalau saya sakit ada nanti yang menyamin saya. Yang semula dia galau, istilahnya Mbak Chandra jadi nggak galau gitu kan. Nah, jadi ada paham ya 4 poin kita ambil aja intinya. Kemudian, nah ini pada dasarnya komunikasi merupakan urat nadi kehidupan manusia. Ya, pasti itu. Ya, tanpa ada komunikasi kayak mati kita. Ya. Terisolasi. Galau. Kalau tinggal di apartemen gitu kan, tinggal di apartemen tidak ada komunikasi, beda. Saya tinggal di Indo dengan tinggal di tempat di sini ya beda. Beda sekali. Orang sini kan beda sekali. Kulturnya sama di Indo beda sekali ya. Jadi kalau di sini kita komunikasi, kalau nggak mau komunikasi sama orang kiri tembok, kanan tembok, depan tembok, belakang tembok. Makanya di sini ada mengatakan bahwa komunikasi itu urat nadi kehidupan manusia. Nah, ini ada beberapa contoh peristiwa ya. Peristiwa bisa dilihat di sini, saya ambilkan contohnya di buku juga ada. Di buku juga ada, cuman ini saya ambil ringkas-ringkas saja. Bayi berkomunikasi dengan ibunya ya. Seperti itu kan. Ya, setelah ibunya nangis, setelah ibunya susui dia akan ya. Kemudian, nah, pelukis asik menggambar pemandang di tepi pantai. Gimana nih? Ini coba. Dengan komunikasi dengan alam. Komunikasi dia dengan alam. Kan coba kalau seorang pelukis itu kalau dia menggambar satu tempat gitu kan, saking asiknya dia seolah-olah berkomunikasi dengan alam itu. Kadang kita datang dia tidak tahu, kita datang pun mereka tidak tahu, saking asiknya gitu kan. Saya punya teman yang suka melukis ini, saking sukanya tuh di mana daerah-daerah bagus gitu kan, datang dulu gambar, saking asiknya. Dan dia bilang tuh kayak ada komunikasi dengan alam ini karena dia pelukis. Kemudian kalau ini sudah lumrah ya, seorang ibu asik berkomunikasi dengan menggunakan telepon otomatis sama putranya. Kemudian seorang direktur berkomunikasi dengan bawahannya ya dalam sebuah rapat. Ada beberapa contoh peristiwa dari komunikasi. Nah, sekarang berikan saya contoh yang lainnya ya. Contoh yang lainnya, Chania pergi ke pasar beli sayur, itu juga komunikasi, Mbak. Chania sama beli ocak. Oh iya. Terus itu peristiwa, kita lihat peristiwa komunikasi ya di pasar. Bisa ya. Ini musisi itu menciptakan sebuah lagu, itu juga komunikasi. Iya, komunikasi. Satu aja. Kemudian Mbak Tri. Kontributor menulis artikel sebuah artikel di majalah, itu juga komunikasi kepada publik ya. Mbak Ika. Komunikasi dengan Tuhan ini bisa dikomunikasikan, misalnya kita berdoa, itu juga komunikasi kan antara kita dengan hubungan kita dengan yang di atas. Coba yang lainnya, itu tidak apa-apa juga. Coba yang lain yang lebih mudah. Kita berdua juga komunikasi. Lagi berdua. Seperti tadi Bapak nanya ke saya itu. Atau presentasi seperti presentasi diskusi. Wartawan itu juga komunikasi, kayak wartawan mencari info dan memberikan informasi. Peristiwa komunikasi. Segala sesuatu yang menjadikan sebuah interaksi atau itu mungkin disebut komunikasi. Yang penting terjadi proses ya. Interaksi. Entah itu langsung atau tidak. Ya, nanti kita lihat itu banyak lagi pengertian komunikasi nanti kita lihat. Ya, sekarang yang jelas Mbak atau saudara-saudari semua paham apa yang saya inginkan gitu loh. Yang jelas udah paham ya. Nah ini
bisa kita berikan rangkuman sedikit ya. Ini mengenai kegiatan belajar pertama ini baru KB1. Jadi komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia ya. Yang tadi ingat kan? Kebutuhan dasar manusia, prasyarat ya kehidupan manusia. Kalau tidak ada komunikasi dia akan merasa terisolasi ya. Kemudian sudah kita bahwa sejak lahir, kemudian komunikasi dalam berbagai konteks kehidupan ya. Kemudian bisa terjadi secara individual maupun kelompok atau organisasi. Tindakannya yang tadi bisa verbal dan non verbal. Yang verbal apa tadi Mbak Ika? Verbal? Tindakan verbal itu tindakan komunikasi yang langsung dan tidak langsung seperti sekarang kita sedang belajar, juga interpretasi. Nah, Mbak Fitri? Lisan dan tulisan berbentuk lisan. Iya, lisan dan. Kalau non verbal, Mbak Gita? Isyarat atau tingkah laku, gestur atau gerakan tubuh. Oke, saya rasa mantap ini KB1-nya ya, kegiatan belajar satunya sudah bisa mengambil inti-intinya ya. Nah, kalau kita rileks seperti tidak tegang seperti ini kan gampang ya maksudnya ya. Perasaan tiga dosen yang paling tegang statistik ya. Oh, saya juga pernah ngajar statistik ya, ngajar juga. Wah, boleh dong nanti kalau ada PR-nya. Pak Epi. Di sini ya, saya di waktu di Indo juga mengajar statistik ya, mulai menghitung macam-macam lah kurva-kurva nanti sampai itu simpang baku dan sebagainya. Nah, Bang, kalau di sini kita mempelajari mengantar ilmu komunikasi ya, yang gampang dan ini kita terapkan dalam sehari-hari ya. Dan Mbak akan, saya yakin kita setelah ini sering ketemu ya. Saya dah bawa keluarga ya, sudah bawa keluarga, saya sering ketemu sama teman-teman yang bekerja di sini gitu kan. Kadang saya sore saya bawa anak saya main-main ke Danpak itu, ada empat ya main ya. Saya gerejanya di Holy Family situ. Yang mana? Yang di depan Taan kan ada gereja Holy Family. Oh iya, sebelahnya masjid. Saya gerejanya di situ. Oh, sebelahnya masjid itu. Oh iya. Di situ juga. Logatnya Mbak Gita kok beda ya? Aslinya mana sih, Mbak? Jogja, tapi saya besarnya di Serang, Banten. Oh. Nah, oke ya. Kegiatan belajar pertama sudah kita anggap diterima dengan baik. Nah, ini ada beberapa definisi ya, definisi dan karakteristik komunikasi. Ya, definisi dan karakteristik. Ini seperti tadi saya ambil poin-poinnya yang penting aja. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris ya. Udah ngambil bahasa Inggris kan? Sudah ya. Communication katanya kan, berasal dari bahasa Latin ya, communicatus ya. Bahasa Latin yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama ya. Kemudian kalau kita lihat menurut lexicographer, ahli kamus bahasa, ini bilangannya muncul terus keep dan so ini ya. Nah, upaya butuhnya berbagai untuk ya. Menurut yang ahli kamus bahasa, upaya yang bertujuan bukan berbagai, maksudnya upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan, itu berbagainya dihilangkan gitu. Upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan ya. Itu menurut lexicographer. Kemudian kalau di sini kalau kita lihat nanti versi Webster, ini Collegiate Dictionary edisi 1977 ya. Jadi yang penting mbak-mbak saudara-saudari ini melihat aja di kamus itu tertulis seperti ini ya. Dikatakan bahwa suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem dan lambang-lambang atau tanda-tanda dan tingkah laku. Sebenarnya kita komunikasi dulu itu kan sudah ada kayak menggunakan lambang-lambang ya. Contohnya seperti apa? Lambang suka apa? Cinta merah.
Ya sudah tanda, gitu kan, Iya. tanda. Terus Kemudian kalau kita orang mati putih. kemudian